Halo semuanya, selamat datang kembali. Di mana kali ini saya akan kembali menceritakan suatu manga dari Batman, yaitu One Operation Joker. Sebagai bentuk kerjasama antara DC Comics dengan penerbit Jepang, yaitu Kodansha, yang mana akan melanjutkan cerita sebelumnya. Dan seperti apa kelanjutannya sekarang? Oke, langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Cerita akan dimulai dengan Harley Quinn yang sekarang sedang menghibur bayi Batman hingga bisa membuatnya sangat senang. Tapi kemudian Joker malah meminta Harley untuk berhenti karena ia sudah mendapatkan surat peringatan untuk jangan membuat kebisingan. Nah, karena nggak boleh, Harley lalu mengeluarkan sebuah mainan yang ia sembunyikan di balik palu besarnya, dan mainan itu adalah Mr. Cherry Pie Man. Tapi beda halnya dengan Joker, karena di antara banyak mainan, kenapa harus mainan maskot itu? Atau istilahnya norak banget lah ya, atau nggak cocok untuk mainannya seorang Batman. Dan dengan itu, Joker dengan kehati-hatiannya dan agar tidak menyinggung Harley, ia pun meminta agar mainan itu untuk dibawa pulang lagi. Sekaligus, ia takut jika nantinya seisi apartemennya akan dipenuhi mainan Pie Man. Lalu karena itu Harley Quinn akhirnya memutuskan untuk pulang saja dari sana, dan Joker pun juga merasa bersalah karena itu. Karena ia telah melarangnya untuk memberi mainan kepada bayi Batman. Dan itulah dia keresahan saat harus kedatangan tamu yang tak diundang, dan Joker kini hanya ingin merasa kedamaiannya di dalam kesendiriannya. Kembali, cerita akan dimulai saat Joker yang sedang merasa kesusahan untuk menyusun suatu meja bayi. Apalagi ditambah dengan keresahannya saat ia melihat bayi Batman yang suka sekali, bahasanya, menghisap, ya itulah intinya mengemut dot bayi lah ya. Nah, Joker nih gak mau hal itu karena nanti di masa depan bisa-bisa mulut Batman kayak mulut gurita. Lanjut, nah karena dotnya diambil, bayi Batman pun menangis dan mau tak mau Joker mengembalikan lagi dot itu ke mulut bayi Batman. Dan saat itulah Joker merasa memang sangat butuh tempat penitipan anak. Kemudian di berita TV muncul suatu berita jika dikabarkan akan hilangnya sang miliuner Bruce Wayne selama sebulan penuh. Di mana Joker merasa berita itu basi karena mungkin saja si miliuner itu pasti sedang liburan ke pulau terpencil. Dan lucunya, Joker tak tahu kalau aslinya Bruce Wayne ada di apartemennya yang kini menjadi seorang bayi. Tapi dari berita itu juga memberi informasi yang membahagiakan Joker karena mulai tahun depan akan ada peningkatan fasilitas perawatan di seluruh kota, termasuk akses untuk seluruh anak kecil. Oke, cerita masih bersama Joker yang masih terkejut mendengar berita itu. Karena dengan begitu, maka ia pun bisa membawa bayi Batman ke tempat penitipan anak atau taman kanak-kanak. Lalu saking bahagianya dan kocaknya, Joker ia pun menari-nari sampai tak ia sadari sudah berada di luar apartemennya. Hingga ia pun sadar karena telah meninggalkan bayi Batman sendirian, ia pun langsung cepat-cepat lari pulang dan meminta maaf karena telah meninggalkannya. Ya, karena sekali lagi saking bahagianya Joker yang akhirnya bisa membawa bayi Batman ke tempat penitipan anak. Oke, kemudian Joker mendapat panggilan telepon dari Johnny
yang juga memberitahu Joker karena berita heboh tersebut, dan ia juga mengingatkan Joker akan perlunya sebuah nama untuk bayi Batman. Dan apa kalian tahu nama yang dipilih Joker? Yap, ia akan menamai bayi Batman itu dengan nama Bruce, dengan mengatakan jika itu adalah leluconnya. Padahal aslinya bayi itu memang Bruce Wayne. Berikutnya, cerita dimulai lagi di tengah malam kota Gotham dengan Joker yang sedang asik bermain ponselnya yang melihat sebuah tweet akan keresahan ibu-ibu yang telah membawa kereta dorong bayi ke dalam suatu kereta. Dan Joker pun meretweet status itu dengan joke-nya, yaitu untuk jangan terlalu berekspektasi pada kota Gotham. Kemudian Joker juga merasa senang saat melihat diskonan harga dari popok bayi, di mana besoknya ia pun pergi ke kota dengan mengajak Bruce kecil di dalam kereta dorong. Dan ini lagi lucunya, untuk melancarkan hari itu, Joker telah mempersenjatai dirinya lengkap di dalam bajunya. Dan bagi siapapun yang mengganggunya, ia akan melihat lautan darah. Oke, selanjutnya, saat mereka telah berada di kereta cepat, Joker merasa telah dipantau oleh seseorang di sana, apalagi ditambah dengan Joker yang kaget saat melihat opini masyarakat jika membawa kereta bayi ke dalam kereta cepat, hal itu dianggap tidak baik. Selanjutnya, cerita masih bersama Joker yang merasa malu dan bersalah karena telah membawa kereta bayi ke dalam kereta cepat. Nah, tapi masalah tak sampai di situ, di mana Joker juga merasa kesal karena ia harus membawa kereta bayi itu melewati sebuah tangga. Lalu dari belakang muncullah seorang pria parubaya yang mendekatinya, di mana pria itu adalah yang sama yang suka memantaunya saat di kereta cepat. Dan Joker yang merasa itu akan menjadi masalah dan ia mempersiapkan pisau di tangannya, ia malah terkejut saat tahu maksud pria itu adalah untuk membantunya mengangkat kereta bayi melewati tangga. Di mana hal itu membuat Joker merasa jika pria itu adalah sosok malaikat. Kemudian setelahnya, Joker kini sedang berada di suatu kafe sekaligus untuk menenangkan Bruce kecil yang sudah mulai rewel. Tapi tiba-tiba ia dibentak oleh salah satu pelanggan di sana yang merasa terganggu akan suara tangisan bayi. Lalu saat Joker mulai kesal dan bersiap dengan senapannya, ia kembali dikejutkan dengan seorang pria parubaya lagi yang membentak pria kasar itu karena bagaimanapun mengurus bayi adalah hal yang paling sulit. Dan sebagai orang dewasa, sudah seharusnya untuk memakluminya. Lalu Joker yang melihat hal itu, ia pun kembali merasa bahagia karena ia sudah menemui orang yang sama seperti sosok malaikat. Dan Joker kembali men-tweet akan terima kasihnya kepada pengarang komik yang telah membuatnya bisa bertemu dengan orang-orang baik, terutama di chapter ini. Oke, cerita akan dimulai lagi dengan Harley Quinn yang sedang ditahan oleh segerombolan mafia, dan tiba-tiba Joker datang mendobrak lokasi itu dengan membawa Bruce bersamanya, yang mana lucunya dianggap sebagai bom oleh para mafia itu. Lalu Joker pun mendekati Harley, meminta maaf atas kesalahan sebelumnya, dan memintanya untuk membantunya mengatasi masalah besar, yaitu persiapan interview dari tempat penitipan anak. Kemudian saat di apartemennya, mereka berdua pun membahas akan peran yang akan dimainkan masing-masing, dengan Joker yang akan jadi ayah dan Harley Quinn yang akan menjadi ibu dari Bruce kecil. Dan Joker ternyata sudah mempersiapkan segalanya, baik dari bukti kasih sayangnya kepada Bruce kecil, sekaligus mempersiapkan pakaian konvensional selayaknya sosok orang tua, di mana ia juga meminta Harley
untuk membeli baju baru untuk menunjukkan selayaknya seorang ibu. Di mana Bruce kecil lalu terlihat bahagia dengan itu, dan Joker merasa jika ini adalah lelucon gila karena kedua sosok villain Batman ini akan berperan sebagai orang tuanya. Kemudian tibalah saat Joker akan kedatangan tamu spesial, yaitu pemilik dari tempat penitipan anak. Dengan penampilan Joker yang kocak, yaitu rambut klimis dengan setelan jas yang rapi. Tapi Joker masih saja merasa gugup karena Harley Quinn yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tiba-tiba, serius ini kocak, Harley Quinn akhirnya tiba dengan setelan kostum sirkusnya, dan Joker merasa shock. Apa ini serius? Orang yang ia sangat percayai untuk bisa melewati sesi interview ini ternyata lebih gila dan malah hanya membuat Joker merasa telah salah memilih orang. Ya ampun, karena nggak bakal ada sih sosok ibu kayak Harley Quinn ini menurut Joker. Kemudian tibalah saat pertanyaan berat dilontarkan kepada mereka berdua, tetapi Harley Quinn ternyata bisa menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sangat mengharukan untuk didengar oleh penguji itu. Dimana Joker juga merasa kaget karena meski dengan penampilan konyolnya, Harley Quinn ternyata bisa sepintar itu. Dan mungkin saja Joker bisa lolos dari sesi interview itu, dan Batman pun akhirnya bisa masuk ke penitipan anak. Dan itulah dia kelanjutan cerita dari manga One Operation Joker, di mana pada kisah ini kita bisa terhibur akan kekonyolan dari penggambaran Joker dan Harley untuk berperan sebagai orang tua dari Bruce kecil. Nah, bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan saja tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi di next video. Serius, ini cerita kocak sih.